Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri. Kembali Anda menyaksikan Berendo, tentunya dalam tema kali ini yakni evaluasi pemilu di 2024. Dan tadi Pak Agus sempat menyampaikan bahwa dari partai politik sendiri katakanlah ini dikatakan gagal gitu ya untuk proses pengkaderan gitu ya. Apalagi tadi kita sempat membahas banyak public figure yang justru memiliki popularitas yang tinggi. Ini diangkat dari partai-partai politik itu sendiri. Nah, sebetulnya kemarin juga sempat muncul ada isu-isu akan laksanakan sistem terbuka dan juga tertutup dan akhirnya tetap dalam sistem terbuka gitu ya. Nah, ini kan pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif sendiri. Ini seperti apa nih Pak Agus? Ya, tentu opsi pilihan terhadap satu mekanisme dan sistem yang dipilih itu berkonsekuensi terhadap berbagai faktor lainnya. Nah, ketika kita memilih sistem presidensial yang terbuka, ini kan, maka semua masyarakat bisa memilih dan menggantungkan harapan kepada kandidat caleg yang akan dia pilih. Karena terbuka, kita bisa memilih. Nah, di situ strategi yang digunakan oleh yang namanya parpol tentu mengusung mereka yang sudah punya nama. Agar kemudian bisa menerpa publik atau masyarakat untuk memilih kandidat tersebut dan pada akhirnya meningkatkan elektabilitas perolehan suara parpol. Nah, dengan sistem tertutup, maka kita nggak punya ruang nih sebagai masyarakat untuk memilih si kandidat kita berdasarkan nomor urut saja dan yang akan menentukan itu adalah partai politik. Nah, kalau sistem itu terjadi, dia mengharuskan parpol harus kuat dulu dalam sistem pengkaderan. Karena kalau dia tidak kuat, maka yang terjadi adalah jual beli nantinya untuk nomor urut akan diberikan kepada siapa. Nah, ini juga problem sebetulnya. Makanya kita secara prosedural boleh dikatakan belum melakukan yang namanya demokrasi. Tapi baru secara apa? Secara ya gagap kalau boleh dikatakan. Karena mulai dari tingkatan tadi elit sampai masyarakat, ya semua gagap kalau menurut saya ya. Jadi menurut Pak Agus sendiri katakanlah kita sekarang belum masuk dalam era demokrasi, masih gagap gitu ya? Masih gagap sebetulnya. Ya makanya kemudian misal gini, mungkin kalau kita melihat pasca reformasi itu kan mereka yang dipilih itu adalah wakil-wakil rakyat yang tanpa kita tahu kemudian mereka bisa menjadi legislator. Benar. Kemampuan yang dimiliki mungkin ya dalam kapasitas tertentu harus dikatakan mungkin kurang. Masih kurang. Nah, makanya kemudian regulasi yang dibuat termasuk sampai dengan era sekarang, makanya kalau saya ingat istilah Pak Bambang Pacul itu ada Korea-Korea tuh di legislatif. Di mana Korea itu mereka yang berangkat dari kemiskinan akut dengan menjadikan jalur politik sebagai jembatan untuk naik vertikal secara cepat. Nah, dengan kapasitas kemampuan yang kurang. Makanya kemudian sering aturan kemudian dilanggar begitu. Tapi itulah artinya dengan melanggar aturan-aturan bahkan sampai ke money politik dan lain sebagainya, ini menjadi sistem yang mereka terapkan akhirnya tidak ada pada koridor yang benar gitu. Akhirnya jadi kultur dan ketika kultur ini dilanggengkan, maka kemudian masyarakat ya mau tidak mau. Kalau di awal-awal dulu mungkin kita masih belum ada istilah mendengar money politik itu kan masih sangat dalam ini tertentu dikit lah ya. Tapi sekarang kan masif. Sudah masif, serangan fajar gitu. Serangan fajar istilahnya. Kemudian
tanpa amplop nggak akan milih, terus setelah dikasih belum tentu milih yang ngasih, karena mereka pertimbangannya mengasih memilih yang lebih besar dan lain sebagainya. Ya, artinya tadi untuk menyebut bahwa negara kita ini bisa berdemokrasi, ini setiap elemen juga harus terlibat, katakanlah dari penyelenggaranya, kemudian dari partai politik, dari kemudian dari dari masyarakatnya, ini semuanya harus terlibat. Dan kembali lagi bagaimana pendidikan politik yang mereka harus pahami gitu ya. Iya, betul. Nah, ini tentunya nanti kita akan membahas bagaimana pendidikan politik khususnya di masyarakat gitu ya, agar mungkin hal-hal yang katakanlah salah ini tidak betul-betul menjadi sesuatu yang pasif atau yang lazim yang kita ketahui. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.